Masih dalam materi penyimpangan semu hukum Mendel, bagian yang ketiga, epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis ini adalah keadaan di mana suatu gen dominan yang kuat menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan sealel. Pada kondisi normal, misalnya gini ya, ada gen A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini dalam keadaan normal. Gen A itu dominan terhadap gen A kecil. A besar dominan terhadap A kecil. B besar dominan terhadap B kecil. Tapi gen A dan B besar, A besar dan B besar ini kekuatannya sama. Ya kan? Pada keadaan epistasis dan hipostasis, si A besar ini dominan terhadap B besar. Dan si A besar juga dominan terhadap B kecil atau A kecil. Terus B besar ini dominan terhadap B kecil atau A kecil, tapi dia dikalahkan oleh A besar, gitu ya. Dilihat nih dari kata-katanya. Epi itu artinya luar, pelindung, penutup, hipo, bawah atau bagian dalam. Maka epistasis itu adalah gen yang menutupi. Sedangkan hipostasis gen yang ditutupi. Dalam kondisi yang ini, A besar dia epistasis terhadap B besar. Jadi yang B besar dia hipostasis terhadap A besar. Gitu ya. Terus B besar, B kecil, A kecil ini kan resesif. Jelas mereka hipostasis terhadap B besar ataupun terhadap A besar. Nah, contoh untuk epistasis hipostasis ini yaitu pada bawang merah. Contohnya pada bawang merah. Kita ibaratkan aja nih. Gen P itu untuk fenotip bawang umbi merah dan gen K untuk kuning. Dan yang P kecil atau K kecil ini untuk gen fenotip putih. Nah, jika gini, F1-nya bawang merah dengan genotip P besar, P kecil, P besar, P besar, dan K kecil, K kecil, disilangkan dengan bawang kuning, bawang umbi kuning. Ini P kecil, P kecil, K besar, K besar. Kalau kita cari gametnya, ini jadi P besar, ini ya, P besar, K kecil. Dan ini P kecil, K besar. Kita silangkan, dapatlah F1-nya P besar, P besar, P kecil, K besar, K kecil. Nah, karena kondisinya ini adalah epistasis hipostasis, P ini tadi merah, K ini tadi kuning.
si P besar ini lebih kuat daripada K besar. Atau P besar epistasis terhadap K besar. Dan K besar ini hipostasis atau ditutupi. Pengaruh kekuatannya itu ditutupi. Pengaruh dominannya itu ditutupi oleh P besar. Sehingga nanti warna umbi yang muncul yaitu merah. Nah, nanti biasanya di soal akan diketahui nih. Misalnya, P besar itu epistasis terhadap K besar. Dan K kecil atau P kecil. Atau misalnya gini, kalau bukan P besar dengan K besar, misalnya M besar, M kecil, T besar, T kecil. Disilangkan dengan sesama, M besar, M kecil, T besar, T kecil. Nanti akan dikasih tahu, M besar ini siapa yang epistasis, siapa yang hipostasis. Bisa aja misalnya, T besar, hipostasis, epistasis terhadap M besar. Gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu. Terus gini, apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti sekarang F2-nya adalah yang ini kan. F1 disilangkan dengan F1. Atau P besar P kecil, K besar K kecil disilangkan dengan P besar P kecil, K besar K kecil. Cari gamet. Gametnya yaitu P besar, K besar, P besar, K kecil, P kecil, P kecil, K besar, P kecil, K kecil. Nah, kalau kalian udah bisa menyilangkannya secara langsung, berarti dalam video ini kita nggak usah buat persilangannya ya, supaya videonya singkat. Langsung aja nih. Maka F2 dari hasil persilangan F1 dengan F1 yang ini, nanti dapat P besar dominan banding P besarnya dominan, K-nya kecil, banding P-nya yang kecil, K-nya besar dominan, dan semuanya kecil. Nah, kalau perbandingan secara genotipnya, yang ini dia pasti P besar K besar dominan pasti 9, P-nya besar K-nya kecil 3, ini juga 3, ini 1 kan. Tapi kalau secara fenotip, pada kondisi epistasis hipostasis, maka si P ini kan kuat. P ini kuat, lebih kuat daripada K besar. P epistasis terhadap K. Maka warna yang muncul, fenotip yang muncul, P itu tadi merah, K itu tadi kuning. Karena P-nya lebih kuat, maka yang kuningnya ini jadi terkalahkan. Gitu kan. Maka nanti P besar, K besar, merah. P-nya besar, K-nya kecil, ya jelas merah dong. Karena kan ini dominan, ini resesif. Sedangkan yang ini dominan, ini juga dominan, dia tetap merah. Dia tetap kalah. Apalagi nih, yang resesif melawan dominan. Ya jelas dia menang. Jadi yang ini merah. Kecuali kalau ini, dia jelas resesif melawan yang dominan. Maka ini kuning. Resesif dengan resesif, putih. Oke. Kalau ini kan tadi genotipnya 9, 3, 3, 1. Tapi kalau fenotipnya, merah ada berapa? 9 tambah 3, 12. Kuning ada 3, putihnya ada 1. Jadi, kalau yang double heterozigot disilangkan, maka akan dapat fenotipnya 12 banding 3 banding 1. Itulah makanya dikatakan ini penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua.